Dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini. Daftar 4 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Hernando Ari terancam terdepak dari skuad Garuda. Ini prinsip ya, karena semua bekerja di atas aturan main. Yang kedua, secara prinsip bahwa seluruh proses naturalisasi hendaknya, yang pertama, tidak menghilangkan konsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI untuk tetap memberikan perhatian serius, dan ini tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain nasional di tingkat lokal. Yang kedua adalah tidak mengurangi peluang dari pemain-pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Jadi begini, di dunia sepak bola saat ini ada namanya konsep utilization of diaspora player. Kita, Indonesia itu mempunyai 9 juta diaspora Indonesia yang tersebar di lebih dari 90 negara. Negara-negara lain sejak sejarah Piala Dunia 1930 itu menggunakan pemain diaspora. Persentasenya itu sekitar 10%. Jadi nanti di Piala Dunia berikutnya, di mana ada 40 tim, itu akan ada 1.100 atlet, dan 110 diantaranya itu adalah atlet diaspora yang lahir di luar dari tanah kelahirannya, kemudian dinaturalisasi. Ini hal yang sudah dilakukan berbagai macam negara. Saya berikan contoh. Ketika Roberto Mancini memenangkan Piala Eropa 2020, dia menaturalisasi Matteo Retegui, tidak bisa bahasa Italia, padahal dia mempunyai Ciro Immobile yang mencetak 32 gol season. Apakah karena Inter Milan ataupun AC Milan ataupun Juventus tidak punya pembinaan yang baik? Bukan, tapi dia memanfaatkan potensi diaspora yang ada. Nah, potensi diaspora kita itu tersebar di lebih dari 90 negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan emosi naturalisasi, tapi equanimity. Titik tengahnya di mana? Titik equilibriumnya di mana? Bagaimana kita memanfaatkan the best of both worlds, talenta yang ada di dalam negeri kita dari Sabang sampai Merauke, lalu kita kombinasikan dengan talenta diaspora kita. Posisi Hernando Ari sebagai kiper Timnas Indonesia terancam tersingkir. Ada 4 pemain non-Belanda berpeluang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dari 4 nama, 1 diantaranya berposisi sebagai kiper. Jika ia berhasil dinaturalisasi, maka besar kemungkinan Hernando Ari terdepak dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki 3 orang kiper, yaitu Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Satu-satunya kiper lokal yang bertahan ialah Hernando Ari. Hernando Ari berstatus kiper pelapis ketiga di Timnas Indonesia. Posisi Hernando Ari bisa terdepak jika Timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap kiper FC Augsburg. Pemain yang akan dinaturalisasi pemain di Bundesliga berikut pemain yang akan dinaturalisasi. Laurin Ulrich, AMF. Timnas Indonesia kini tengah dikaitkan dengan gelandang serang milik Stuttgart 2 Laurin Ulrich.
Nama Laureen Ulrich mencuat setelah kedapatan telah memfollow agen pemain yang acap kali salurkan pemain keturunan untuk bergabung ke timnas Indonesia, Fardi Bahdim. Secara garis keturunan, Laureen Ulrich memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya pihak ayah yang asli kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Pemain Stuttgart 2 itu masih eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena tercatat belum pernah membela timnas Jerman senior. Catatan statistik. Yang pertama, VfB Stuttgart 2, 34 pertandingan, 5 gol, 15 assist, 5 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua, dan 8.699 menit bermain. Yang kedua, VfB Stuttgart U17, 27 pertandingan, 12 gol, 12 assist, 2 kartu kuning, dan 2.253 menit bermain. Yang ketiga, VfB Stuttgart U19, 21 pertandingan, 3 gol, 4 assist, 1 kartu kuning, dan 1.369 menit bermain. Yang keempat, SSV ULM 1846, 5 pertandingan, 1 kartu kuning, dan 70 menit bermain. Profil Laureen Ulrich. Nama lengkap Laureen Ulrich. Tanggal lahir 31 Januari 2005. Tempat kelahiran Heidenheim an der Brand, Jerman. Usia 20 tahun, tinggi 1,80 meter. Kewarganegaraan Belanda. Posisi gelandang serang atau attacking midfielder. Kaki kanan atau right. Klub saat ini FC Noah Yerevan. Bergabung 1 Januari 2025, kontrak berakhir 30 Juni 2026. Kiper FC Augsburg Daniel Klein jadi kandidat pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan disebutkan Daniel Klein dikabarkan sudah menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia yakni @footballabroad Indonesia Jumat 8 November 2024. Kiper keturunan Indonesia Jerman Daniel Klein menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Kiper berusia 23 tahun dengan tinggi 191 cm. Saat ini membela klub Bundesliga Jerman FC Augsburg namun belum pernah dimainkan dan kontraknya akan berakhir musim depan, tulis @footballabroad Indonesia. Kabar itu memperkuat statement akun Instagram @ahmad.reza_85 Jumat 2 Februari 2024 yang pernah mengungkap ketertarikan Daniel Klein untuk membela timnas Indonesia. Ya, Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia. Tentu saja saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin, entahlah, bisa saja tahun ini saya ke PSSI atau Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam. Dia juga tidak membicarakan tentang hal itu, AFC U23. Dikutip tribunwow.com dari @ahmad.reza_85. Catatan statistik. Yang pertama, FC Augsburg 2, 20 pertandingan, 38 kali kebobolan, 4 clean sheet, dan 1.733 menit bermain. Yang kedua, SP Sandhausen, 8 pertandingan, 9 kali kebobolan, 4 clean sheet, 647 menit bermain. Yang ketiga, TSG 1899 Hoffenheim U17, 40 pertandingan, 51 kali kebobolan, 13 clean sheet, dan 3.523 menit bermain. Yang keempat, TSG 1899 Hoffenheim U19, 40 pertandingan, 51 kali kebobolan, 13 kali clean sheet, dan 3.533 menit bermain. Profil Daniel Klein. Nama lengkap Daniel Klein. Tanggal lahir 13 Maret 2001, tempat kelahiran Heidelberg, Jerman.
usia 23 tahun, tinggi 1,91 meter, kewarganegaraan Jerman, posisi kiper, kaki dominan kanan atau right. Klub saat ini SV Sandhausen, bergabung 1 Juli 2023. Kontrak berakhir 30 Juni 2024. Dipinjam dari FC Augsburg, kontrak di sana berakhir 30 Juni 2025. Ethan Koller, bek kelahiran California, Amerika Serikat. Ethan Koller bisa masuk ke dalam pertimbangan naturalisasi timnas Indonesia. Bukti kualitasnya dapat dilihat dari keberhasilannya menembus skuad timnas U19 Amerika Serikat. Kabar keberhasilan Ethan Koller masuk ke dalam skuad timnas U19 Amerika Serikat diumumkan melalui klub Ethan Koller, Werder Bremen 2, melalui Instagram resminya @Werder Leistung Zentrum, Jumat 15 Maret 2024. Nominasi pemain nasional junior. 6 pemain muda tagar Werder LZ telah diundang oleh asosiasi nasionalnya selama jeda internasional mendatang. Ethan Koller, Thomas Colevesio, Ernal Behrabi, Mix Metgen, Kelvin Settler, dan Julian Love dipanggil oleh negaranya masing-masing. Namun Love kemungkinan akan melewatkan kursus tagar DFB U15 karena cedera, tulis Werder Leistung Zentrum. Meski resmi mendapatkan panggilan timnas U19 Amerika Serikat, kans Ethan Koller untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia masih terbuka. Hal itu tak terlepas dari sosoknya yang belum pernah catatkan menit bermain bersama timnas senior negeri Paman Sam tersebut. Lantas, dari mana sejatinya darah Indonesia yang ada pada diri Ethan Koller? Seperti diketahui, darah Indonesia Ethan Koller berasal dari sang ibu dan neneknya yang berasal dari Bali. Sehingga secara regulasi yang tertuang pada statuta FIFA, Ethan Koller masih bisa berkostum timnas Indonesia di kemudian hari dengan catatan tak pernah main untuk timnas Amerika Serikat senior. Profil Ethan Koller dikutip tribunwow.com dari Transfermarkt. Berikut profil lengkap Ethan Koller. Nama lengkap Ethan Koller, tanggal lahir 20 Mei 2005, tempat kelahiran Campbell, California, usia 19 tahun. Tinggi 1,83 meter, kewarganegaraan Amerika Serikat, posisi gelandang bertahan atau defensive midfielder. Klub saat ini SV Werder Bremen 2, bergabung 1 Juli 2024. Kontrak berakhir 30 Juni 2027. Reno Mons, bek kelahiran Jakarta milik SPV GGG Greuther Furt. Reno Mons bisa dipertimbangkan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Meski begitu, Reno Mons tak perlu dinaturalisasi karena dirinya lahir di Jakarta namun memiliki paspor Jerman, sehingga PSSI hanya tinggal menanyakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia saja tanpa harus mengurus berkas naturalisasi. Lantas, bagaimana kiprah sejauh ini Reno Mons? Dikutip dari Transfermarkt, Reno Mons terkini membela klub kasta kedua Bundesliga Greuther Furt. Sebelum bergabung dengan Greuther Furt, Reno Mons catatkan caps bersama Bayer Leverkusen U19. Reno Mons mulai diganjar kontrak profesional oleh Greuther Furt per 1 Juli 2024. Usianya yang terbilang masih sangat muda, yakni 19 tahun, tentu bisa diproyeksikan Patrick Kluivert untuk proyeksi jangka panjang. Patrick Kluivert bisa memanggil Reno Mons di beberapa kelompok usia berbeda. Di antaranya adalah U20, U21, U22, U23 hingga timnas Indonesia senior. Bicara peluang, kans timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan Reno Mons terbuka lebar. Pasalnya, Reno Mons juga dikabarkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Profil Reno Mons dikutip tribunwow.com dari Transfermarkt. Berikut profil dari Reno Mons.
Nama lengkap Redo Mons, tanggal lahir 2 Oktober 2005, umur 19 tahun, tempat kelahiran Jakarta, Indonesia, tinggi 1,88 meter, kewarganegaraan Jerman, posisi back tengah atau center back, kaki dominan kiri atau left. Klub saat ini SPV GGG Greater Furt, bergabung 1 Juli 2024, kontrak berakhir 30 Juni 2027. Catatan statistik, Bayer 04 Leverkusen U19 38 pertandingan, 2 gol, 4 kartu kuning, 2 kartu merah, dan 2.831 menit bermain. SC Fortuna Koloni U17 16 pertandingan, 1 gol, 2 kartu kuning, dan 1.440 menit bermain. SPV GG Greater Furt 19 pertandingan dan 487 menit bermain.